Saat air deras dan berputar-putar Sungai Mara menekan dada Marco Ricci, ia mendorong tubuhnya maju dengan sekuat tenaga, sementara seekor anak singa kecil mencengkeram erat bahunya. Hanya beberapa saat sebelumnya, fotografer satwa liar berusia 34 tahun itu sedang menyesuaikan perlengkapannya di tepi sungai yang berlumpur, tak menyadari bahwa ia akan mengalami momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam sekejap, ia melihat seekor anak singa kecil terpeleset ke dalam sungai yang mengalir deras, terseret oleh banjir yang naik akibat hujan deras di hulu pada malam sebelumnya. Selama 8 tahun, Marco telah bekerja di Masai Mara, Kenya, mengabadikan keindahan satwa liar lewat lensa kameranya, selalu berhati-hati untuk hanya mengamati, tidak ikut campur. Aturan tak tertulis itu telah membimbing karirnya. Sampai saat itu, anak singa itu yang usianya tak lebih dari 4 bulan berjalan terlalu dekat ke sungai ketika tanah di bawah kakinya runtuh. Saat ia terseret arus yang kuat, tangis paniknya menembus batas profesional Marco. Terdorong oleh naluri, Marco menjatuhkan perlengkapan kameranya dan langsung terjun ke dalam air bergolak tanpa pikir panjang. Aku tidak bisa hanya berdiri dan membiarkannya terjadi, jelas Marco kepada pihak berwenang setelahnya. Saat itu, naluri manusialah yang mengalahkan semua yang kupelajari sebagai fotografer satwa liar. Keputusannya sangat berisiko. Sungai Mara, terutama saat musim hujan, adalah tempat yang berbahaya. Ranting tersembunyi dan arus yang tak terduga telah merenggut nyawa banyak makhluk, bahkan manusia. Saat Marco berjuang melawan arus deras menuju anak singa itu, sebuah batang kayu tersembunyi menghantam bahu kirinya dengan keras, hampir membuatnya pingsan. Hanya tekad untuk menyelamatkan anak singa itu yang membuatnya tetap sadar dan terus bergerak maju hingga akhirnya berhasil meraih hewan kecil yang ketakutan itu. Anak singa itu kebingungan dan lemas setelah menelan air sungai, mencengkeram leher Marco dengan kekuatan yang mengejutkan untuk hewan seusianya. Marco merasakan detak jantung si anak singa menghantam dadanya saat ia memulai perjalanan panjang dan sulit kembali ke daratan, melawan arus yang terus menyeret mereka menuju air yang lebih dalam, daerah yang dikenal sebagai tempat tinggal buaya yang lapar. Marco tidak tahu bahwa seseorang, atau lebih tepatnya sesuatu, sedang mengamati. Tak jauh dari sana, tersembunyi di balik rumput tinggi dan pohon akasia, 5 singa betina berdiri diam. Mereka telah mendengar tangisan anak mereka yang hilang dan mengikuti jejaknya hingga ke tepi sungai. Kelompok singa itu telah mencari dengan putus asa dan kini mereka tiba tepat waktu untuk melihat Marco menarik anak singa dari sungai. Ketika Marco akhirnya mencapai air dangkal dekat tepian, tubuhnya benar-benar lelah dan terengah-engah. Ia mendongak dan membeku di tempat. Mengelilinginya bukan hanya 5 singa betina, tetapi juga seekor singa jantan besar dengan surai gelap yang lebat. Seluruh kelompok berdiri diam membentuk setengah lingkaran di tepi sungai. Mata emas mereka tertuju padanya dan anak singa yang ia bawa. Jantung Marco berdebar keras saat ia mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, tetapi segera menjadi jelas bahwa ia tidak punya pilihan sama sekali. Ia berdiri di air setinggi dada, memegang seekor anak singa, sementara 6 singa dewasa berdiri di antara dirinya dan keselamatan. Gerakan cepat apapun bisa memicu serangan mematikan dalam sekejap. Singa betina terbesar yang jelas-jelas pemimpin kelompok itu melangkah lebih dekat ke tepi air. Marco menahan napas, yakin bahwa inilah akhir hidupnya. Singa dikenal sangat protektif terhadap anak-anak mereka, dan disinilah dia, manusia asing, membawa salah satu dari mereka. Segala hal yang ia pelajari tentang perilaku singa mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini tanpa bencana. Namun sesuatu yang luar biasa akan terjadi, sesuatu yang akan menantang apa yang selama ini diyakini para ilmuwan tentang cara berpikir dan berinteraksi singa.
singa betina itu tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Sebaliknya, di matanya, Marco melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia temui pada predator liar. Bukan kemarahan atau kecurigaan, tetapi semacam pengakuan, bahkan apa yang tampak seperti rasa terima kasih. Anak singa itu mulai mengeluarkan suara lembut dan melengking dalam pelukan Marco, memanggil kelompoknya. Suara itu tampaknya mengubah segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya terekam oleh kamera aksi tahan air milik Marco yang merekam seluruh kejadian secara otomatis. Singa betina itu melangkah ke dalam air, telapak kakinya yang besar menciptakan riak saat ia maju. Seluruh tubuh Marco menegang, bersiap untuk yang terburuk, tetapi serangan itu tak pernah terjadi. Namun, singa betina itu berhenti hanya sekitar 1 meter darinya, tidak lebih dari 3 kaki, dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semua yang pernah Marco pelajari tentang predator liar. Ia menundukkan kepalanya. Gerakannya tenang, lambat dan penuh makna, dan selama beberapa detik, semua singa lainnya berdiri tanpa bergerak, seolah mereka menyaksikan sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, ia menatap langsung ke mata Marco, bukan dengan tatapan dingin dan tajam seperti pemangsa yang menatap mangsanya, tetapi dengan ekspresi yang terasa seperti saling pengertian. Anak singa itu mulai bergerak lebih aktif dalam pelukan Marco, merentangkan cakar kecilnya ke arah induknya dan mengeluarkan suara lembut. Sang induk membalas dengan bunyi napas pelan, suara menenangkan yang biasa dibuat singa betina saat menyusui atau membersihkan anaknya. "Sekarang kamu sudah aman, kecil," bisik Marco lembut kepada anak singa itu. Suaranya nyaris kalah oleh deru sungai yang mengalir. "Keluargamu sudah di sini." Seolah mendengar kata-katanya, singa betina itu melangkah 1 langkah lebih dekat. Marco bisa merasakan detak jantungnya berdegup keras di dadanya, tetapi bahasa tubuh sang singa tetap tenang dan terkontrol. Tak ada tanda-tanda ancaman darinya. Apa yang dia lakukan selanjutnya akan menjadi bahan studi dan diskusi para ahli perilaku hewan selama bertahun-tahun ke depan. Singa betina itu perlahan mengarahkan kepalanya yang besar ke arah Marco, hingga napas hangatnya menyentuh wajahnya. Ia tidak bergerak dengan agresif. Ia hanya mengamati, menatap mata Marco dengan kecerdasan yang luar biasa, seolah berusaha memahami siapa dirinya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Seolah-olah ia membaca isi hati Marco, mencoba merasakan perannya dalam melindungi anaknya. Lalu, dalam momen yang belum pernah terekam sebelumnya, ia mulai merawat Marco. Lidah kasarnya menyentuh dahi Marco dengan lembut, gerakan penuh kasih yang biasanya ia lakukan pada anggota kelompoknya sendiri. Maknanya jelas, ia menerima Marco, setidaknya untuk saat itu, sebagai bagian dari keluarganya. Marco tak bergerak sedikit pun. Ia bahkan hampir tak bernapas saat predator kuat itu memberinya tanda kepercayaan yang bertentangan dengan semua yang pernah ia pelajari tentang satwa liar. Meski hanya berlangsung sekitar 30 detik, pesannya sangat jelas. Semua singa di sana mengerti, Marco tidak dianggap sebagai bahaya atau mangsa. Ia adalah sosok yang telah mempertaruhkan dirinya untuk melindungi salah satu dari mereka. Perlahan, singa-singa betina lainnya mulai mendekat. Gerakan mereka tenang, tanpa agresi. Bahkan singa jantan besar yang sedari tadi berdiri agak jauh sambil mengawasi, berjalan ke tepi sungai dan menurunkan tubuhnya dalam posisi santai. Itu adalah tanda jelas bahwa ia tak lagi melihat situasi ini sebagai ancaman. Dengan sangat hati-hati, Marco mulai melangkah menuju daratan, masih menggendong anak singa di pelukannya. Para singa memberi jalan, membuka jalur yang jelas untuknya. Gerakan mereka tidak bermusuhan, malah
Suasananya terasa seperti mereka membentuk barisan kehormatan penuh respek, bukan mengepung ancaman. Saat ia mencapai tanah kering, Marco dengan lembut menurunkan anak singa itu ke tanah yang lembut. Begitu cakar kecil itu menyentuh tanah, sang induk langsung bergegas menghampirinya. Ia mengendus penuh kasih, memeriksa tubuh anaknya dari kepala hingga kaki sambil mengeluarkan suara lirih penuh kelegaan. Singa-singa betina lainnya berkumpul di sekeliling, satu persatu mengendus dan memeriksa anak singa itu seolah ingin memastikan sendiri bahwa ia baik-baik saja. Singa jantan menjadi yang terakhir mendekat, menundukkan kepala besarnya dan menyentuh tubuh anak singa itu dengan hidungnya. Marco tetap berlutut, basah kuyup dan diam, menyaksikan momen reuni yang sangat pribadi dan mengharukan. Dalam situasi lain, dikelilingi oleh 6 predator paling kuat di Afrika, pasti akan membuatnya ketakutan. Namun saat itu, Marco tidak merasa takut, ia merasa diberkati. Ia sedang menyaksikan sesuatu yang sangat langka, kedalaman emosi dan ikatan dalam sebuah keluarga singa. Belakangan, ketika pakar satwa liar Dr. Ellis Moro menonton rekaman video yang diambil Marco, ia pun terdiam tanpa kata. Gerakan menjilati yang dilakukan singa betina itu, jelasnya, biasanya hanya dilakukan di antara anggota kelompoknya. Jika ia melakukannya pada manusia, itu menunjukkan tingkat kesadaran dan respons emosional yang baru mulai kita pahami. Itu menunjukkan pengenalan, bahkan rasa terima kasih pada tingkat yang dulu kita kira mustahil bagi singa. Saat kelompok itu kembali berkumpul di sekitar anak singa, Marco mulai perlahan-lahan mundur, berharap bisa pergi tanpa mengganggu momen berharga mereka. Tapi singa-singa itu belum selesai. Saat ia mulai melangkah mundur, sang pemimpin mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang belum pernah Marco dengar selama bertahun-tahun merekam satwa liar di Afrika. Itu bukan geraman atau auman. Suaranya lembut, hampir seperti nyanyian pelan, seolah ia sedang berbicara kepadanya. Seluruh kelompok singa itu langsung bereaksi. Mereka bangkit dan bergerak membentuk barisan, menciptakan 2 jalur di kedua sisi jalan setapak yang mengarah dari sungai ke pohon akasia, tempat perlengkapan kamera Marco berada. Mereka membentuk sebuah koridor, sebuah pengawalan, sebuah penghormatan diam dan agung, mengantarnya dengan aman menjauh dari tepi air. Luar biasa, gumam Marco. Suaranya terekam oleh mikrofon tahan air yang terus merekam setiap detik. Mereka benar-benar mengawalku keluar, pikirnya. Sang pemimpin betina mengambil tempat di sisi kanan Marco, sementara singa jantan besar berada di sebelah kirinya. 4 singa betina lainnya membentuk formasi seimbang di sekeliling mereka, menjaga langkah yang stabil saat semuanya berjalan menjauh dari sungai. Marco berada di tengah-tengah prosesi yang lambat, hampir seperti upacara, dikelilingi sepenuhnya oleh lebih dari 700 kilogram predator liar yang, alih-alih melihatnya sebagai penyusup, justru berjalan bersamanya seolah ia bagian dari kelompok mereka. Anak singa kecil itu kini cukup kuat untuk berjalan, mengikuti dekat di sisi ibunya. Sesekali melirik Marco, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa ingin tahu. Sesekali anak singa itu menyentuh lembut kaki Marco, seolah menunjukkan rasa kedekatan. Marco tidak punya kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Saat mereka tiba di tempat perlengkapan kameranya di bawah pohon akasia, para singa berhenti. Sang pemimpin betina berbalik menatapnya sekali lagi. Kepalanya yang besar sedikit miring saat mengamati ekspresi Marco. Lalu, dalam momen yang nantinya akan viral di seluruh dunia, ia mendekat dan menempelkan dahinya dengan lembut ke dahi Marco. Persis seperti cara singa menyapa mereka yang sangat mereka percaya. Marco berbisik, "Terima kasih." Walau tahu sang singa tak akan mengerti kata-katanya, namun ia tetap mengucapkannya. "Terima kasih karena sudah percaya padaku."
Singa betina itu mundur selangkah dan mengeluarkan suara napas lembut, suara yang menyampaikan kedamaian, mungkin juga perpisahan. Satu persatu, anggota kelompok lainnya mendekati Marco. Masing-masing menyentuhnya dengan cara yang berbeda, hidung yang menyentuh lengannya, sentuhan lembut di kakinya. Bahkan singa jantan dominan pun maju, menyentuhkan kepala besarnya ke bahu Marco sebelum berbalik pergi. Anak singa itu yang terakhir, ia duduk tepat di depan Marco, menengadahkan kepalanya dan mengeluarkan suara kecil yang begitu mirip ucapan terima kasih hingga membuat Marco merinding. Marco berlutut dan mengelus kepala anak singa itu sekali lagi sebagai tanda kasih sayang terakhir. Entah bagaimana, mereka berdua tampaknya tahu bahwa ini adalah perpisahan. Para singa itu perlahan berbalik dan berjalan pergi menuju perlindungan pohon-pohon jauh untuk beristirahat di bawah panas siang. Marco berdiri di sana, kuyup, dikelilingi oleh keheningan, diliputi oleh beratnya peristiwa yang baru saja terjadi. Kameranya telah merekam semuanya, seluruh kejadian luar biasa itu dari awal hingga akhir. Belakangan, para profesional satwa liar akan memverifikasi rekamannya, mempelajari perilaku singa-singa itu, dan menyertakannya dalam berbagai dokumenter di seluruh dunia. Bahkan Dr. Isabel De Santis menyebutnya sebagai salah satu momen paling luar biasa dalam pemahaman dan ekspresi emosional antar spesies yang pernah terlihat. Tapi bagi Marco, semua analisis itu tidak sebanding dengan apa yang ia rasakan saat itu. Berlutut di sungai berlumpur itu, dikelilingi oleh binatang-binatang yang seharusnya takut atau menyerangnya, ia menyaksikan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang baru mulai dipahami oleh ilmu pengetahuan. Kemampuan untuk merasakan rasa syukur yang tulus dan mengenali kebaikan, bahkan di antara spesies yang berbeda. Anak singa yang diselamatkan Marco akhirnya tumbuh menjadi seekor singa jantan dewasa yang kuat, selalu dalam pengawasan dan perlindungan kelompoknya. Sementara itu, Marco tetap tinggal di Masai Mara, melanjutkan pekerjaannya sebagai fotografer satwa liar. Selama beberapa bulan berikutnya, ia lebih dari sekali bertemu kembali dengan keluarga singa itu dalam penugasannya. Setiap kali mereka bertemu, sang pemimpin betina menyapanya dengan suara lembut yang sudah akrab. Anak singa yang dulu lemah, kini seekor singa dewasa, selalu mendekati kendaraan Marco tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kadang-kadang, ia bahkan berbaring di samping jeep, memanfaatkan bayangannya untuk beristirahat. Para pemandu lokal Maasai mulai menyebut Marco sebagai saudara Simba, pria yang, walau hanya untuk sesaat, diterima sebagai bagian dari kelompok singa. Perusahaan safari mulai menawarkan Safari Marco Ricci dengan harapan memberi pengunjung sekilas momen tak terlupakan yang pernah ia alami, meskipun tak ada yang bisa benar-benar menyamai ikatan luar biasa yang terbentuk antara Marco dan para hewan itu. Dr. Alice Morrow mendirikan Ricci Mara Research Foundation untuk meneliti kemampuan emosional dan mental yang ditunjukkan oleh kelompok singa pada hari itu. Kisah Marco menunjukkan kepada kita bahwa batas antara kesadaran manusia dan hewan tidaklah setegas yang dulu kita kira. Tulisnya dalam laporan revolusionernya. Apa yang kita saksikan bukan sekadar reaksi. Itu mencerminkan nilai-nilai yang sering kita klaim hanya dimiliki manusia. Rasa syukur, penghormatan, dan kemampuan untuk mengenali ketika seseorang melakukan sesuatu yang sangat berarti. Bagi Marco Ricci, hari yang dimulai seperti biasa mencari satwa liar untuk difoto berubah menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya. Ia pulang bukan hanya dengan rekaman langka, tetapi dengan sebuah kebenaran mendalam, bahwa kasih sayang adalah bahasa yang dipahami bukan hanya oleh manusia. Bahasa itu terucap lewat tindakan, dibagikan lintas spesies, dan dirasakan di dalam hati, bahkan oleh makhluk yang baru mulai kita pahami.